Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Razako dengan NIM 22106060016, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat mengenai data dictionary. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu data dictionary. Nah, dictionary adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai. Nah, kunci ini digunakan untuk mengakses nilai yang sesuai. Dictionary ini berguna untuk menyimpan data yang membutuhkan akses. Oke, selanjutnya aku akan menjelasin dari awal sampai akhir. Yang pertama, saya ini membuat identitas dari memprint nama, terus NIM, terus mata kuliah, terus setelah itu tugas modul 2, terus ini ada space dan judulnya yaitu membuat data dictionary. Di sini saya membuat program membuat data dictionary data pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selanjutnya, yang pertama saya membuat inisialisasi dictionary untuk menyimpan data pengunjung perpustakaan. Yang pertama itu saya membuat variabel data pengunjung, terus ada tanda untuk membuat data dictionary yaitu tanda kurung awal. Nah, terus setelah itu saya membuat di line 11 ini fungsi untuk mendaftar pengunjung perpustakaan. Nah, sebelumnya di data pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini ada 3 pilihan. Yang pertama daftar pengunjung, terus yang kedua ada melihat data pengunjung, terus yang ketiga ada menu keluar. Nah, yang pertama itu menunya daftar pengunjung. Yang pertama ada fungsi daftar pengunjung itu daftar pengunjung kurung buka titik 2, terus print ini pendaftaran pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus saya membuat variabel nama di mana nanti pengguna akan menginput atau memasukkan nama pengunjung ketika pengguna ingin mendaftar menjadi pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Terus yang kedua, saya membuat variabel NIM, nanti pengguna dapat menginput NIM pengguna. Terus yang ketiga ada variabel program studi, di mana nanti pengguna dapat menginput program studi pengguna. Terus yang terakhir, saya membuat variabel semester, nanti pengguna dapat menginput atau memasukkan semester berapa gitu. Terus saya membuat variabel pengunjung. Nah, di pengunjung ini nanti terdapat data dictionary dari data daftar pengunjung atau data pengunjung ini. Data dictionary-nya itu sama kayak yang ini, ada nama, kuncinya nama, terus value-nya nama, terus NIM, terus program studi, terus dan yang terakhir semester. Nah, setelah itu di line 28 ini ada variabel data pengunjung, kurung buka, kurung siku NIM. Nah, terus setelah itu print, terus setelah itu pendaftaran sukses. Nah, maksudnya setelah pengunjung menginput menginput data diri pengunjung yang terdiri dari nama, NIM, program studi, dan semester. Maaf ini. Nah, nanti data yang akan keluar, output yang akan keluar yaitu ini, pendaftaran sukses. Terus yang kedua, fungsi yang kedua yaitu untuk melihat data pengunjung perpustakaan.
fungsinya sendiri def lihat data pengunjung, kurung buka, kurung tutup, titik 2, terus setelah itu print data pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terus print spasi. Nah, terus di sini di dalam fungsi untuk melihat data pengunjung perpustakaan ini saya membuat percabangan. Nah, untuk percabangan yang pertama yaitu if not data pengunjung, atau jika tidak ada data pengunjung, atau misal belum ada pengunjung yang mendaftarkan dirinya. Nah, nanti akan ngeprint tidak ada pengunjung yang terdaftar. Nah, terus jika selain itu nanti akan ditampilkan data pengunjung yang telah mendaftar sebelumnya. For name pengunjung in data pengunjung items, print if name itu nanti akan memanggil dari name pengunjung yang telah mendaftar. 4K itu nanti kuncinya ada nama, terus name, program studi dan semester. Terus nanti akan ngeprint data pengunjung yang telah mendaftar sebelumnya. Terus ini saya membuat perulangan dari menu ini. Yang pertama, menunya itu ada daftar pengunjung. Yang kedua, ada lihat data pengunjung. Dan yang ketiga, ada keluar. Terus setelah itu saya membuat variabel pilihan. Pilihannya itu nanti pengguna akan disuruh menginput silahkan pilih menu dari pilihan ketiga ini. Ada daftar pengunjung, ada lihat data pengunjung, dan keluar. Di sini kan ada walkthrough. Nah, alasan saya menggunakan walkthrough di menu ini yaitu agar pengguna dapat terus memilih menu hingga pilihan ketiga. Nah, walkthrough sendiri ini kan fungsinya untuk membuat loop atau perulangan yang tak terbatas. Nah, misalnya pengguna kan memilih satu daftar pengunjung. Nah, setelah itu kan pendaftaran sukses. Nah, nanti akan kembali ke menu awal lagi sampai pengguna memilih pilihan yang ketiga ini keluar. Terus ada print spesi. Terus ada percambangan dari pilihan ini. Yang pertama ada if pilihan pertama nanti akan memanggil fungsi yang daftar pengunjung yang ini. Jika pengguna nanti memilih pilihan yang pertama, nanti output yang keluar pengguna akan diminta untuk menginput atau masukkan dari nama, NIM, program studi, dan semester. Terus yang kedua, elif pilihan 2 itu kembali ke fungsi yang lihat data pengunjung. Nah, ketika nanti pengguna memilih pilihan yang kedua, yaitu lihat data pengunjung, nanti akan ditampilkan daftar pengunjung yang telah mendaftar sebelumnya, ataupun jika tidak, nanti akan di-print tidak ada pengunjung yang terdaftar. Kemudian, jika elif pilihan yang ketiga keluar, nanti akan nge-print terima kasih, sampai jumpa. Nah, terus nanti akan break atau selesai. Nah, kemudian jika jika pengguna tidak memilih dari pilihan yang ada di program ini, nanti outputnya akan ngeprint pilihan tidak valid. Silahkan pilih kembali. Nah, terus nanti pengguna akan disuruh untuk memilih dari ketiga menu yang telah ada di sini. Oke, selanjutnya kita coba ngerun. Nah, hasilnya yaitu ini. Yang pertama ada data diri saya, nama, NIM, mata kuliah, terus tugas menu 2 dan judulnya data dictionary. Kemudian ada menu. Menunya yang pertama ada daftar pengunjung,
terus lihat data pengunjung. Yang ketiga ada keluar. Oke, yang pertama saya akan memilih satu. Pendaftaran pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, terus saya akan nama pengunjung Hilya. NIM-nya 22106000016. Terus program studinya Teknik Industri. Semester 3. Nah, nanti akan keluar pendaftaran sukses seperti fungsi yang ini, yang ada di program ini. Setelah pengguna memasukkan data diri, ini nanti akan ini dictionary akan memanggil dari kunci yang ini, terus nanti akan ngeprint pendaftaran sukses. Nah, oke. Selanjutnya kita coba pilih yang kedua. Lihat data pengunjung. Nah, yang kedua itu kan lihat data pengunjung. Nah, nanti akan langsung ditampilkan data dari pengunjung yang telah mendaftar sebelumnya. Ada ini. Sesuai sama programnya yang ini. Karena sebelumnya saya telah mendaftar, jadi yang ditampilkan itu program dari yang ini. Nah, terus setelah itu coba saya pilih yang ketiga. Keluar. Nah, nanti outputnya akan seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, itu sesuai sama yang ini. Sesuai yang telah saya jelasin tadi, break itu nanti akan berhenti. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai program yang telah saya buat, mengenai membuat data dictionary, data pengunjung perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.